Beberapa waktu lalu, kita sempat dihebohkan dengan berita tentang vaksin Nusantara besutan Bapak mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Terawan. Ada yang mendukung vaksin tersebut, ada juga yang skeptis terhadap vaksin ini. Nah, sebenarnya apa itu vaksin Nusantara dan bagaimana cara kerjanya? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie di Chemanswer. Hari ini saya akan berusaha menjelaskan dengan sederhana apa itu vaksin Nusantara. Sama seperti vaksin lainnya, vaksin Nusantara juga berfungsi untuk mempersiapkan imun tubuh agar siap menghadapi serangan penyakit tertentu secara spesifik. Dalam kasus ini, vaksin Nusantara mempersiapkan imun tubuh agar siap melawan virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Cara kerja vaksin Nusantara bergantung pada satu jenis sel yang terdapat di dalam sistem imun tubuh, yaitu sel dendritik. Tugas utama dari sel dendritik adalah memproses antigen yang masuk ke dalam tubuh dan membawanya kepada T-sel. Nah, T-sel inilah yang berperan dalam membentuk sistem imun tubuh yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi singkatnya, sel dendritik berfungsi untuk mengenali antigen agar T-sel dapat membunuhnya. Nah, cara kerja vaksin Nusantara ini adalah sebagai berikut. Sel dendritik dari peserta diambil dan diisolasi. Sel dendritik tersebut kemudian dipaparkan dengan antigen virus SARS-CoV-2 di laboratorium. Sel dendritik yang sudah mengenali antigen SARS-CoV-2 tersebut disuntikkan kembali ke tubuh peserta, menyebabkan T-sel di dalam tubuh siap menghadapi virus SARS-CoV-2. Nah, metode seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru. Metode serupa sudah digunakan sebagai terapi imun kanker atau cancer immunotherapy. Cara kerjanya serupa, tetapi fokusnya lebih kepada T-sel, bukan pada sel dendritik. Beberapa cancer immunotherapy sudah disetujui penggunaannya oleh Food and Drug Administration di Amerika Serikat. Jika demikian, apa yang menjadi kendala bagi vaksin Nusantara untuk digunakan secara massal? Yang pertama, biaya. Proses isolasi sel dendritik, kultur, rekayasa, dan penyuntikan kembali ke tubuh harganya mahal dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, diperlukan fasilitas laboratorium yang baik dan bahan baku yang berkualitas agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Hal ini sangat berbeda dengan proses produksi vaksin lainnya yang dapat dilakukan secara massal di pabrik-pabrik. Yang kedua, vaksin ini bersifat autologus, atau dengan kata lain bersifat personal. Artinya, sel dendritik dari seseorang tidak dapat digunakan untuk orang lain. Jadi, untuk menghasilkan satu dosis vaksin saja, perlu diulang semua proses yang telah dijelaskan di atas. Tak kebayang berapa waktu yang diperlukan jika vaksin ini akan digunakan secara massal. Sebagai penutup, secara pribadi, saya tetap mendukung vaksin Nusantara agar dapat lulus uji klinis fase 2 dan 3 untuk diketahui efikasi dan efek sampingnya agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Walaupun demikian, secara realistis, vaksin Nusantara terlalu mahal, baik secara biaya, waktu, dan tenaga, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena sifatnya yang autologus. Oleh karena itu, pandangan saya, vaksin Nusantara lebih cocok digunakan oleh orang-orang yang tidak dapat menerima vaksin lainnya akibat penyakit bawaan daripada diterapkan di masyarakat umum. Sekian video hari ini. Saya harap melalui video ini kita semua menjadi mengerti tentang vaksin Nusantara. Jangan lupa share video ini juga kepada teman-teman kalian yang memerlukan informasi ini. Like video ini jangan suka, dan klik share button di bawah untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Chemanswer. And see you on the next video.